Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syifa Cigiringsing yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi keleluasaan untuk dapat hadir kembali di majelis ini. Mudah-mudahan selain menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga semoga menjadi kifarat, menjadi penghapus atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, mengawali kajian kita pada malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban atas banyak pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa orang jamaah terkait bagaimana sikap kita kaum muslimin dalam menerima kehadiran pemimpin yang baru. Ini terutama Gubernur Jawa Barat. Terutama Gubernur Jawa Barat. Maka saya coba berikan dua jawaban. Yang pertama, jawaban pertama, saya coba kutipkan seperti yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka. Beliau pernah berkata, tidak mengapa ketika pilihan kita atau pimpinan yang kita pilih kalah, tidak mengapa. Yang paling penting pilihan kita tidak salah. Jadi tidak mengapa pilihan kita kalah, yang terpenting pilihan kita tidak salah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ketika kemudian yang terpilih seseorang yang di luar perhitungan kita, ya, dan banyak pihak itu mempertanyakan terutama tentang eksistensi keberagamaannya, maka saya katakan, setelah saya berdiskusi dengan beberapa orang sesepuh, nah maka beliau memberikan pendapat bahwa sosok gubernur kita yang akan datang
itu dilihatnya sebagai sosok budayawan. Ya. Jadi sosoknya sosok budayawan. Budayawan kesundaan gitu ya. Budayawan kesundaan. Mungkin kalau seperti di Jawa itu ada sosok-sosok seperti Sujiwo Tejo. Ada juga sosok seperti MH Aidun Najib. Nah, itu namanya sosok-sosok budayawan. Tapi biasanya sosok budayawan itu memang itu lebih terlihat itu pribadinya itu dalam tanda petik humanis gitu ya. Humanis, yaitu sangat menjunjung tinggi ya, bahkan dalam tagline-nya kan beliau mengistimewakan mengistimewakan kemanusiaan ya, kemanusiaan. Walaupun ada kritik, iya humanisnya, tapi humanis ada maunya. Saya bilang biar Allah yang maha mengetahui. Nah, jadi berkaitan dengan hal itu, maka kita sebagai kaum muslimin dan warga Jawa Barat, kita berkewajiban untuk mengikuti, untuk mendengarkan dan untuk mengikuti kebijakannya, terutama dalam hubungan dengan kemaslahatan sosial, ekonomi dan sebagainya. Ya. Ini salah satunya didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, as-sam'u wa ta'ah, wajib mendengarkan dan mentaati, alal mar'il muslimi, terhadap seorang muslim, bima ahabba, pada perkara yang dia sukai, atau wakariha, dan dia tidak menyukainya, malam yu'mar bimaksiatin, selama sang pemimpin tersebut tidak menyuruh kepada maksiat. Dalam arti, kalau dalam bahasa agama, tidak maksiat itu tidak bertentangan kebijakannya dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam yu'mar bimaksiatin. Fa in amara bimaksiatin, jika dia menyuruh kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendengarkan dan mentaati. Namun demikian, dalam hal keberagamaannya kita doakan. Kita doakan. Mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu dan kepemimpinannya, ya, semoga syariat dan akidahnya pun itu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ini clear ya, karena saya diminta oleh banyak pihak, Ustadz itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu pandangan. Baik, selanjutnya dalam pertemuan kita malam ini, kita akan beri tema pertemuan kita dengan refleksi akhir tahun. Karena kita hanya tinggal tinggal 1-2 minggu lagi lah, insya Allah kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan segera memulai tahun 2025. Ya, ini sebenarnya melanjutkan tema yang kita kaji sebelumnya. Dalam bahasa para ulama, refleksi akhir tahun itu dapat dibahasakan dengan istilah muhasabah. Yaitu apa? Muhasabah. Dan muhasabah itu, kalau saya merujuk pada tulisan Syekh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah,
Beliau itu memposisikan sebagai bagian dari adab. Adab, etika terhadap diri sendiri. Al-adab ma'an nafsi. Nah, pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan bahwa landasan pokok dalam membentuk adab terhadap diri sendiri, bagaimanapun kita harus berangkat dari keimanan. Dari apa? Keimanan. Yang dimaksud adalah ketauhidan. Ini yang utama. Ya, sebab standar nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimanapun juga seseorang itu dinilai sukses, dinilai baik, dinilai beruntung itu kalau segala sesuatunya berpijak dari keimanan. Itu yang paling pokok, ya. Yang paling pokok. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam ayat qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung. Siapa? Orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Nah, ini ayat merupakan landasan kita dalam rangka membangun peradaban, adab terhadap diri kita sendiri. Nah, bahkan tempo hari sudah ditegaskan pula begitu fundamentalnya nilai keimanan ini, sehingga ketika kita beramal, semegah apapun amal dunia kita, tapi kalau dasarnya bukan karena keimanan, maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala nilainya nol besar. Nilainya nol besar. Jangankan diterima oleh Allah, naik ke langit saja sudah tidak mungkin. Nah, itu ditegaskan di surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami dan mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum, tidak akan pernah dibukakan kepada mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka jangan berharap masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu bisambil khiyat, sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Sebegitu mustahilnya. Nah, adapun pendakiannya, kalau saya meminjam istilah Imam Ghazali, pendakiannya kalau beliau menyebut dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali itu menyebut pendakian, ya, pendakian menuju Allah itu ada beberapa pendakian. Kalau di Minhajul Abidin itu sampai ada 7 paling sedikit. Nah, tapi di sini yang dikedepankan 4 saja. Yang pertama adalah at-taubah. At-taubah. Nah, ini sudah sempat kita singgung. Dan yang kedua adalah al-muhasabah. Al-muhasabah. Apa itu al-muhasabah? Muhasabah itu atau lebih praktisnya bahkan disebut namanya muhasabatun nafsi, namanya berhitung diri atau menghisab diri. Itu bahasa lebih menghisab diri, ya. Nah, disebutkan bahwa muhasabah ini akan bermakna ketika seorang muslim menghayati bahwa setiap amal yang dilakukannya, ya, dalam kehidupan di dunia ini, setiap amal, ya, yang dilakukan di dunia ini, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, itu bukan hanya untuk mendapatkan capaian-capaian keberhasilan dunia, tapi yang paling penting minimal kita melihatnya dari dua posisi lah. Dari dua ilustrasi, ya. Pertama,
kita melihat amal-amal dunia ini itu diposisikan sebagai ladang. Ya. Kalau ibarat petani itu, maka kita di dunia ini tidak lain adalah menanam. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, dunia itu adalah ladang jadi kita setiap hari menanam. Jadi kita ibadah, kita sholat, kita hadir di majelis ilmu, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita bermasyarakat, ya apapun bentuk kegiatannya itu kita maknai itu dalam rangka mazra'atul akhirah, yaitu menanam untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dan sering saya sampaikan, orang bijak berkata bahwa ketika kita menanam amal akhirat, maka dunia pasti dapat. Tapi tidak sebaliknya. Ketika kita hanya mengejar dunia, jangan harap akhirat bisa dapat. Barang siapa yang menanam padi, maka rumput katanya pasti tumbuh. Tapi barang siapa yang menanam rumput, jangan harap padi bisa tumbuh. Itu menggambarkan antara investasi dunia kita dan akhirat kita. Nah, jadi inilah ilustrasi pertama. Ilustrasi yang kedua, nah dalam hubungan kita dengan Allah, itu kita dapat melihat amal-amal kita itu seperti kita seorang pedagang. Seorang tajir. Kalau dalam bahasa Arab itu tajir, dalam bahasa hadis itu tajir. Nah, tapi sekarang istilah tajir sudah berkembang. Tajir teh naon harusna tajir teh? Naon tajir teh sebenarnya? Oh, eta mah orang tajir atuh. Eta tajir, jalmi beunghar. Padahal tajir itu makna aslinya adalah pedagang. Saudagar itu tajir. Itu ada hadisnya itu. At-tajirus saduqul amin. Gitu kan Pak Haji? Pedagang yang jujur dan terpercaya itu ma'an nabiyyin wasyuhada wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu pedagang yang jujur dan terpercaya, nanti di akhirat itu akan sama kedudukannya beserta para siddiqin, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Nah, jadi terkadang dalam kehidupan ini kita harus menggambarkan dalam hubungan dengan Allah posisi kita seperti seorang pedagang, ya bisnis. Dan memang ada ayat yang menantang Pak Haji dalam Al-Quran. Itu ada ayat yang menantang. Hal adullukum ala tijaratin. Ayat. Inginkah kamu sekalian aku tunjukkan terhadap suatu bisnis? Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang akan menyelamatkan kamu sekalian dari adab yang pedih, ya, yang menyakitkan. Yaitu apa? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-hartamu dan jiwa-jiwa. Nah, Imam Ghazali itu menarik, beliau memberikan ilustrasi. Terkadang kita harus memposisikan diri di hadapan Allah itu sebagai pedagang. Nah, dalam arti begini, ketika kita sebagai seorang pedagang, maka pasti setiap selesai kita berdagang, baik hariannya, ya misalnya biasanya pemilik tutup dagang suka busa berapa? Wah ini tetang dos, ini wati asa wengi, itu. Nah, kalau sudah tutup dagang, maka setiap pedagang itu pasti berhitung. Terus berhitung. Berhitung. Nah, berhitung. Ketika
hitungannya itu beruntung, nah maka dia disebut namanya robihun, robih, beruntung, arbah jamanya, beruntung, ya. Tapi ketika satu hari atau satu minggu ternyata dagangannya itu, hasil dagangannya itu plus ya? Ya, ketika dagangannya itu ya mata aya batin ya gitu. Alhamdulillah balik modal oke. Nah, upami balik modal, maka kita tidak beruntung tapi tidak rugi. Nah, tapi kalau kemudian dalam dagangan kita, ya itu lebih banyak yang keluar untuk sesuatu yang tidak jelas, ya, hingga menimbulkan kerugian, itu malah modal na TCF dianggap poya-poya misalnya. Untung can kengeng tapi nu dipayunkeun piknik misalnya gitu. Itu atau antukna rugi. Maka disebut namina khosirun. Dalam kehidupan beragama juga demikian. Ketika kita dalam kehidupan beragama, misalnya kita alhamdulillah misalnya hari ini selain kita bisa melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, disertai dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, berarti dalam pandangan Allah kita termasuk orang yang beruntung. Ukurannya itu, ukurannya. Jadi ketika apa yang kita lakukan dalam amal keberagamaan kita, alhamdulillah yang wajibnya dikerjakan dengan sempurna. Ya, mulai dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita lakukan dengan sempurna. Apalagi kalau berjamaah, berarti itu terpenuhi, terjaga modal utamanya. Dalam bahasa para ulama, Imam Ghazali menyebut namanya ra'sul mal. Ra'sul mal, modal utama. Tapi kita belum disebut beruntung. Belum disebut beruntung. Itu. Nah, dikatakan beruntung itu kalau kita sudah melengkapi, selain menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib kita sudah berusaha untuk melengkapi, menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya yang paling dekat itu contoh rawatib. Rawatib yang 5 itu kan yang paling pokok. 1 sebelum subuh, yang kedua sebelum duhur, yang ketiga sesudah duhur, yang keempat sesudah maghrib, yang kelima sesudah isya. 5 ini yang muakkad dalam istilah yang muakkad itu. Nah kemudian nanti dilengkapi dengan sunnah-sunnah yang lain, misalnya qiyamul lail atau tahajud, ditambah duha, ya, ditambah duha. Atau sekarang itu populer juga satu bentuk ibadah sunnah, kalau selesai ngaji subuh, kan rata-rata ngaji subuh itu dari ba'da sholat subuh sampai isyraq. Maka ada yang disebut namanya sholat sunat isyraq. Itu ya, sholat sunat isyraq. Nah, itu berarti kita insya Allah sudah termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau baru yang wajib-wajibnya saja, maka kita belum mendapatkan keberuntungan. Ya teman, namanya balik modal. Itu baru kembali modal. Baru kembali modal. Bagaimana kalau misalnya sudah modalnya juga belepotan? Misalnya ya, contoh sholat duhurnya kesorean. Sholat duhurnya, sholat asarnya katelatan.
Ya, sholat maghribnya kapoekan. Berarti modalnya pun sangat mengkhawatirkan. Apa tindakannya? Tindakannya kita dianjurkan untuk segera menyempurnakan. Jadi esok harinya kita berkomitmen, ya. Kita harus timbul rasa penyesalan, katanya ya. Harus timbul rasa penyesalan dalam hati kita karena kita telah melalaikan kewajiban. Nah, setelah itu lalu kita sempurnakan untuk kewajiban-kewajiban berikutnya, tidak mengulang kembali seperti yang pertama. Bahkan ada begini, bagaimana kalau misalnya yang wajibnya saja sudah banyak yang ditinggalkan? Maklum, masa lalu nanti masa kelam. Masa kelam, ya. Masa jahiliyah lah dalam tanda petik, ya, gitu. Gusti rumaos abdi mah da baheula teh. Ya itu. Baheula teh da salah gaul ucalkeun gitu. Bujang-bujang sunah. Rumah wajib ge, loba ditinggalkeun tah gitu. Bagaimana? Sehingga kalau harus mengkodoknya gitu. Kumaha tah ngodoanana tah. Ternyata solusinya kata para ulama yaitu apa? Perbanyak kita melakukan sholat sunnah. Perbanyak kita melakukan sholat sunnah. Itu diantawis nanti ya. Nah, baik. Nah, jadi inilah makna yang paling pokok dari apa yang disebut namanya muhasabah. Yaitu firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun. Hendaknya setiap diri memperhatikan dengan seksama, melihat dengan seksama. Ma qaddamat, apa yang telah diri lakukan. Liqaddin, untuk persiapan hari esok, untuk bekal hari esok, dalam arti bekal hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap setiap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Dijelaskan bahwa yang dimaksud wal tanzur nafsun adalah huwa amrun bil muhasabati lin nafsi. Dia adalah perintah atau perkara untuk supaya kita melakukan muhasabah terhadap diri atas perkara yang telah dilakukan supaya menjadi bekal di hari esok. Nah, ketika kita sudah memperoleh kesimpulan dari hasil muhasabah kita, ya, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau kita kembali modal atau malah kita termasuk orang yang merugi, maka segeralah lanjutkan tindakan kita, yaitu dengan bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kepada Allah semuanya, hei sekalian kaum mukminin, la'allakum tuflihun, semoga kamu sekalian mendapatkan keberuntungan. Jadi dari ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki diri adalah dengan melalui taubat. Ya. Tidak ada orang yang rugi dengan taubat. Ya. Tidak ada orang yang rugi dengan taubat. Semua taubat pada berbagai tingkatan dia mendapatkan keberuntungan. Ya, saya pernah sampaikan, itu saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam Tanwirul Qulub. Beliau membagi taubat itu ada 3 tingkatan. Pertama disebut namanya taibun. Taib itu artinya orang yang kembali kepada Allah
Motivasinya karena apa? Karena dia merasa mudniban ilaih, merasa banyak dosa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua disebut namanya munibun, munib. Artinya orang yang kembali kepada Allah dan motivasinya adalah apa? Hayaan minhu. Karena dia merasa malu kepada Allah. Dalam arti dia sadar bahwa betapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya, sementara dia tamelar kepada Allah. Nah, ini namanya munibun. Dan yang ketiga disebut namanya awwabun. Awwab. Kalau awwab itu orang yang selalu ingin kembali kepada Allah, motivasinya karena apa? Ta'ziman li jalalillah. Karena dia ingin menunjukkan ta'zim. Ta'zim itu begini. Oh, ta'zim itu hormat. Nah, ta'zim itu respect. Kalau dalam bahasa itu respect. Respect, dia ingin selalu merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Dia ingin selalu merasakan suasana kebatinan di mana dia merasakan keagungan dan kebesaran Allah di dalam hidupnya. Wah, Masya Allah, kalau sudah sampai pada tingkatan ini, inilah tingkatan yang paling mulia. Dan inilah yang melatar belakangi sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini la atubu ilallah. Sesungguhnya aku benar-benar bertaubat kepada Allah, wa astaghfirhu, dan aku selalu beristighfar kepadanya bil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Tobi, apa motivasinya bagi Nabi? Sementara beliau orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalam rangka ta'ziman li jalalillah. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kamu sebelum kamu dihisab oleh orang lain. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan. Kesimpulannya apa nih kesimpulannya? Janten kieu, ada yang bertanya, Ustaz, apa kiat-kiatnya supaya kita konsisten, supaya kita istiqomah di jalan kebaikan? Saya katakan salah satu kiat dasarnya, kita harus betul-betul menghayati dan menyadari sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Ini kena dicamkan sadayana hadisnya. Yaitu apa? Al jannatu hubban bil makari. Ari pisurgaeun mah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu. Ari pisurgaeun mah gitu Ibu. Al jannatu hubbat bil makari. Godaan pisurgaeun mah pasti dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saur bahasa orang Cigiring sing mah dikelilingi oleh dengan kaharorean. Terus gitu. Kaharorean. Bil makari ya. Kaharoream itu seueur alusana teh tiasa atudas. itu godaan di surga, godaan di surga. Al jannatu hubbat bil makari. Ya, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sok kantenan ayeuna menuju usum tiring usum hujan. Itu bujeng-bujeng pada tahajud, pada sholat subuh ke. Hudang teh mani abot bisa. Gitu. Hudang teh mani abot bisa. Al jannatu hubbat bil makari. Sedangkan wan naru hubbat bisa awat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Sahwat pinarakaeun mah lobana pikabitaeun. Sok gitu. Godaan pinarakaeun mah pikabitaeun.
Itu bisyahawat. Nah, sing emut we kana hadis eta. Itu Imam Ghazali mengutip hadis itu di Muqaddimah Minhajul Abidin. Al jannatu hubbat bil makari wan naru hubbat bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Oh, teu aya di surga anu enteng teu aya. Teu aya di surga anu aya. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Godaan teh pasti itu kaharorea. Begitu. Sedangkan pinarakaeun jalan menuju neraka dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Pikaresepeun naon? Pikaresepeun syahwat. Pikaresepeun syahwat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita di penghujung tahun ini dapat menutup dengan amal-amal yang terbaik insyaallah. Amal-amal yang terbaik dan semoga ini menjadi tekad bagi kita. Kan tenan sakedap deui urang bade mayunan sasi Rajab. Nah, kita akan menghadapi bulan Sya'ban dan puncaknya kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini saya kira visi yang harus dibangun oleh kita kaum muslimin. Janten urang mah teu kedah naon kitu teu kedah riweuh-riweuh teuing nya bade tahun baruan teh wani riweuh gitu dah. Agenda teh itu agenda teh. Mani riweuh cenah reka mana cenah dugigakeun geuning dina TV dugigakeun bade libur ka Eropah nya maksa ka babaturanana gentosan praktek koas jadi akhirnya bermasalah gitu. Kita ambil hikmahnya, mari kita targetkan. Saya kira mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dicurahi rahmat, berkah serta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladzunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasrum minallah wa batun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.